Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kenikmatan yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Hendaknya senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah berada di jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku kelas 11A dan 11B yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan membahas tentang bab yang ketiga dari pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul memahami isu aktual melalui ceramah. Memahami isu aktual melalui ceramah. Akan tetapi sebelum Pak Eko melanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari ini, sedikit kita mengulang kembali apa yang sudah kita bicarakan pada bagian yang bab 2 yang sudah kita bicarakan kemarin, yaitu tentang teks eksplanasi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang teks eksplanasi yang terkait dengan pengertian, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Perlu Pak Eko sampaikan pelajaran materi yang sudah Pak Eko sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, dengan harapan kalian nanti ketika menghadapi teks yang jumlahnya sangat banyak di dalam buku kalian tidak terkecoh satu dengan yang lainnya. Maka kita sedikit untuk mencoba untuk membicarakan garis besar apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang teks eksplanasi, teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu secara tuntas. Ini adalah teks eksplanasi. Tentunya kalian harus bisa membedakannya dengan apa itu teks prosedur. Insya Allah kalian sudah bisa. Kemudian sering juga disamakan sebagai narasi prosedur, atau sering juga dianggap sebagai teks narasi prosedur. Kemudian yang selanjutnya setelah kalian bisa memahami pengertiannya, kemudian yang kedua mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Artinya apa? Harapannya apa? Kalian bisa membuat informasi atau membangun kembali informasi dalam eksplanasi dengan cara apa? Menceritakan kembali atau dengan memberi tanggapan. Jadi ada teks eksplanasi, kemudian kalian berusaha untuk bisa menceritakan kembali atau memberi tanggapan terhadap eksplanasi yang ada. Kemudian disampaikan juga ada bentuk-bentuk komentar, cara-cara untuk memberikan komentar, dan lain sebagainya. Ini ya, hal-hal yang harus perhatikan ketika memberikan komentar. Nah, seperti itu. Itu sudah kita bicarakan pada pertemuan yang pertama terkait dengan eksplanasi. Kemudian pertemuan yang kedua terkait dengan eksplanasi, kita juga sudah berlatih untuk memahami analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ini ya, analisis struktur dan kebahasaan eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan juga ulasan atau berupa komentar, penilaian, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan teks eksplanasinya yaitu ini, menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif, kalimatnya berupa pernyataan, dan sampai yang terakhir banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan. Itu terkait dengan struktur ciri kebahasaan eksplanasi. Kemudian yang selanjutnya ada menulis teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi. Ya, terkait dengan menulis eksplanasi
ada langkah-langkah yang harus kalian pahami, langkah-langkah menulis eksplanasi. Yang pertama ini, tentukan fenomena, buatlah kerangka, dan lain sebagainya. Ini sudah kita bicarakan dan sudah Pak Eko terangkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang, seperti yang sudah Pak Eko sampaikan di awal tadi, kita akan memahami isu aktual melalui ceramah. Kalau kalian lihat di buku kalian, di bab 3, ada tujuan pembelajaran, ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah, tujuan pembelajaran pertemuan yang pertama terkait bab 3 ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi isu aktual dalam ceramah yang meliputi apa? Yang meliputi pengertian dari ceramah, kemudian pokok-pokok informasi dalam ceramah, dan yang ketiga adalah jenis-jenis informasi. Ini tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang pertama ini. Baik anak-anakku yang insya Allah nantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pengertian ceramah. Ini, ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi ceramah itu adalah jenis komunikasi, salah satu jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah biasanya bersifat satu arah. Artinya apa? Bersifat satu arah itu artinya apa? Komunikasi itu hanya dilakukan oleh narasumber saja. Tidak ada apa? Proses tanya jawab dan lain sebagainya. Maka disebut ceramah itu sifatnya adalah satu arah. Kemudian penyampai ceramah itu siapa? Penyampai ceramah adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu. Ya, menguasai bidang-bidang tertentu, sedangkan pendengarnya itu apa? Bisa melibatkan banyak orang. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya seyogianya itu orang yang menyampaikan ceramah itu adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah paham, sudah ahli di bidang apa yang dibahasnya tersebut, tidak asal-asalan seperti itu. Kemudian media yang digunakan seseorang untuk berceramah bisa secara langsung, artinya ceramah secara langsung, ataupun melalui sarana komunikasi yang lain, misalnya melalui televisi, melalui radio, atau media yang lainnya, seperti itu. Kemudian ceramah ada yang berbentuk pidato dan ada pula yang berbentuk khotbah. Jadi secara umum ceramah, tapi nanti di dalam pelaksanaannya ada yang berbentuk pidato dan ada yang berbentuk khotbah. Ya, penulisannya bagaimana? Khotbah atau khotbah? Nah, KHO ya, O ya ini ya, bukan U. Nah, baku khotbah bukan khotbah. Ini salah. Nanti bisa dikoreksi. Khotbah. Ceramah ada yang berbentuk pidato, ada pula yang berbentuk khotbah. Perbedaannya di mana? Coba kita pahami di sini. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Ya, persuasif itu bersifat apa? Ajakan, mengajak, itu persuasif. Ya, berisi ajakan atau dorongan kepada khalayak, kepada orang banyak untuk apa? Untuk berbuat sesuatu. Itu arti persuasif seperti itu. Jadi kalau pidato itu lebih cenderung sifatnya itu mengajak. Sedangkan khotbah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan. Secara spesifik seperti itu. Berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Itu khotbah.
Paham ya bedanya antara pidato dengan khotbah ya? Pidato ini umum, ya. Kalau khotbah lebih pada sifatnya keagamaan. Dibandingkan dengan pidato atau khotbah, ceramah merupakan bentuk pembicaraan di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi daripada bujuk membujuk. Nah, kalau pidato tadi ada sedikit usaha secara persuasif untuk membujuk, mengajak agar orang lain yang mendengarkan pembicaraan kita itu mengikuti apa yang kita inginkan. Khotbah pun juga demikian. Ajakan untuk memperkuat keimanan, kan ada usaha untuk mengajak. Akan tetapi dalam hal ceramah itu lebih menekankan hanya pada penyampaian informasi saja. Tidak ada usaha untuk mengajak, tidak ada usaha untuk bujuk membujuk. Itu ceramah. Kemudian tujuan orang mendengarkan ceramah adalah untuk memperoleh informasi yang berguna bagi pengetahuan dan pemahaman tentang topik yang dibahas. Terlepas dari setelah memahami informasi itu tadi dia nanti akan mengikuti apa yang ada dalam informasi tersebut atau tidak, itu urusan lain. Yang jelas orang yang berceramah itu tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Orang yang mendengarkan bertujuan untuk apa? Untuk memperoleh informasi seperti itu. Itu terkait dengan apa tadi? Pengertian dan seluk-beluk tentang ceramah. Ada pengertian dari ceramah, kemudian pidato dan khotbah. Kemudian pokok-pokok informasi dalam ceramah. Pokok itu kalau kalian lihat di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bisa berarti asas, bisa berarti dasar, bisa berarti inti sari atau pusat perhatian. Ya, pokok itu secara kamus artinya ini. Nah, pokok-pokok ceramah itu apa? Berarti hal atau masalah yang menjadi pusat pembicaraan dari suatu ceramah. Pokok ceramah itu adalah hal atau masalah yang menjadi pusat pembicaraan dari suatu ceramah. Proses mengenali pokok informasi, di dalam sebuah ceramah itu sangatlah penting. Mengapa? Dengan kita mengenal pokok informasi ceramah, kita nanti bisa memahami suatu ceramah. Kita nanti bisa memahami suatu ceramah dengan mudah. Coba bayangkan, kalian tidak mengetahui pokok-pokok informasi dalam ceramah tersebut. Dari mana kita bisa memahami apa yang disampaikan dalam informasi dalam ceramah tersebut? Tentunya tidak bisa. Kemudian proses mengenali pokok informasi ceramah tidak hanya pada pokok yang umum saja, akan tetapi harus sampai pada pokok-pokok yang ada pada setiap paragrafnya. Cara untuk mengenali pokok informasi ternyata tidak hanya pada pokok yang umum saja, yang kelihatan menonjol saja, tetapi harus sampai pada pokok-pokok yang ada pada setiap paragrafnya. Dari mana kita bisa mengetahui paragraf, pergantian paragraf, pembagian paragraf seandainya ceramah itu dalam bentuk langsung, pembicaraan secara langsung? Ininya kalian paham tentang paragraf itu yang bagaimana. Dalam satu paragraf memuat satu gagasan pokok. Satu gagasan pokok pindah ke gagasan pokok yang lain, itu namanya satu paragraf. Apalagi kalau kalian nanti ketika mendengarkan ceramah, di situ pula diberikan teksnya, itu sangat mudah sekali untuk menentukan paragraf-paragrafnya. Jadi saya ulang bahwasanya proses mengenali pokok informasi ceramah tidak hanya pada pokok yang umum saja, akan tetapi harus sampai pada pokok-pokok yang ada pada setiap paragrafnya. Pokok atau tidaknya suatu uraian di dalam sebuah ceramah dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Apabila suatu bagian itu dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, bagian itulah ya,
Apabila suatu bagian dianggap bermanfaat atau sangat perlu untuk diketahui, bagian itulah yang dianggap sebagai pokoknya. Sementara itu, pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, sementara itu pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, itu bukanlah hal yang pokok. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai pedoman. Ya, bagaimana cara mengenali pokok informasi tadi? Yaitu tadi, dikenali bukan hanya pada pokok yang umum saja, tetapi pokok pada setiap paragrafnya, dan juga bisa pokok informasi ceramah itu juga kalian bisa melihat berdasarkan apa? Kebermanfaatannya. Semakin perlu untuk diketahui, semakin bermanfaat, itulah pokoknya. Kurang bermanfaat dan sudah banyak diketahui maksudnya, itu bukan hal yang pokok seperti itu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi yang kedua tadi, pembicaraan kita yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami tentang pokok-pokok informasi dalam sebuah ceramah. Kemudian setelah itu di khasanah bahasa juga disampaikan mengenai jenis-jenis informasi. Ini Pak Eko sampaikan sekalian. Jenis-jenis informasi yang pertama ada informasi berdasarkan fungsinya. Informasi berdasarkan fungsinya pengertiannya yaitu informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan informasinya. Ini informasi yang menambah pengetahuan, yang jenis yang pertama ini. Informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan, informasi-informasi yang edukatif, yang mengandung nilai pendidikan dan lain sebagainya. Informasi yang hanya menyenangkan membaca dan bersifat fiksional, ini berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua ada informasi berdasarkan format penyajiannya, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Maksudnya apa? Ada yang informasi disajikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk foto, dalam bentuk karikatur. Kalau itu berbentuk tulisan, ada yang bentuk berita, artikel, karangan dan lain sebagainya. Itu adalah informasi berdasarkan format penyajiannya. Kemudian ada yang ketiga informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung, ataukah di daerah, informasi nasional, ataukah informasi mancanegara, yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Dan yang terakhir, yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, apakah itu bidang pendidikan, bidang olahraga, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu anak-anak, jadi pada pertemuan kita yang pertama ini terkait dengan bab yang ketiga tentang ceramah, kita sudah berhasil membicarakan tentang yang pertama tadi adalah mengenai pengertian dari ceramah, pidato, khutbah juga disajikan di situ. Kemudian bagaimana kita bisa memahami pokok-pokok informasi di dalam sebuah ceramah. Dan yang terakhir kita membicarakan tentang jenis-jenis informasi. Sekiranya nanti ada hal-hal yang kurang jelas dalam penjelasan Pak Eko tadi, bisa kita diskusikan melalui forum yang ada. Kalian harus tetap rajin ibadah, semangat dalam ibadah, selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan waktu yang ada ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Pandemi ini segera berakhir, kemudian kalian bisa lekas masuk ke madrasah. Dan jangan lupa selalu membantu bapak ibu kalian di rumah, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan tentunya belajar untuk memahami segala sesuatu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kalian. Nanti di akhir pertemuan ada tugas, silahkan tugas ini kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila terkeliru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.